Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua tetap berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Nufira Priantini. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu mengenai ijazah Al-Quran, yang meliputi pengertian dari ijazah Al-Quran, unsur-unsur ijazah Al-Quran, macam-macam ijazah Al-Quran, aspek ijazah Al-Quran, dan yang terakhir ada tujuan ijazah Al-Quran. Simak terus ya. Baik, istilah ijaz berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata ajaza yujizu yang berarti melemahkan. Jadi secara bahasa, ijaz ialah sesuatu yang melemahkan dan tak dapat dikalahkan. Sedangkan secara terminologi, ijaz ialah kejadian yang luar biasa dianugerahkan kepada nabi atau rasul yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, yang dapat mengalahkan manusia serta tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Lalu ada yang berpendapat yaitu menurut Hasbi As-Siddiqi, dalam bukunya beliau berkata, ijaz ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pernyataan sebagai seorang rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab dari menentanginya terhadap mukjizatnya yang kekal, yaitu Al-Quran, dan kelemahan orang-orang yang datang sesudahnya. Lalu ada lagi menurut Mana Al-Qatan, yang dimana menurut beliau ijaz itu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi mereka. Jadi secara garis besar, ijaz ialah kejadian yang luar biasa yang disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Sekian sedikit penjelasan tentang pengertian ijazah Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila kurangnya tutur kata dari saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Umam. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur mukjizat dan macam-macam ijaz. Di sini unsur-unsur mukjizat sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan 4 unsur mukjizat, yaitu 1. Hal atau peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa alam atau kejadian sehari-hari walaupun menakjubkan tidak bisa dinamakan mukjizat. Ukuran luar biasa tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum alam, namun akal sehat pada waktu terjadinya peristiwa tersebut belum bisa memahaminya. 2. Terjadi atau dipaparkan oleh seorang nabi, artinya sesuatu yang luar biasa tersebut muncul dari atau berkenaan dengan seorang nabi. Peristiwa besar yang muncul dari seorang calon nabi tidak bisa dikatakan mukjizat, apalagi dari manusia biasa seperti kita. Mengandung tantangan terhadap melakukan kenabian nabi. Mukjizat terkait erat dengan tantangan dan jawaban terhadap orang-orang yang melakukan kenabian. Jadi peristiwa yang terkait dengan nabi tapi tidak berkenaan dengan kenabian tidak bisa dikatakan dengan mukjizat. 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Mukjizat merupakan tantangan terhadap orang-orang yang melakukan atau menggali kenabian dan mereka tidak mampu melayani dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kalau tantangan tersebut mampu dilawan atau dikalahkan, maka tantangan bukanlah untuk mukjizat. 4. Unsur tersebut menjadi syarat bagi peristiwa tertentu sehingga peristiwa ini dinamakan dengan mukjizat. Kalau salah satu unsur tersebut tidak ada, maka peristiwa itu tidak bisa dinamakan sebagai mukjizat. Untuk memahami esensi keempat unsur mukjizat tersebut, kita mesti memahami segi-segi kemukjizat, khususnya kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua yaitu macam-macam ijaz Al-Quran. Dalam sebuah
buku yang berjudul Al-Ijaz Qur'ani fil Wujuhil Muktashifah. Macam-macam ijaz Al-Quran yang terungkap antara lain ijaz balagi atau berita hal gaib, ijaz tarhi undang-undangan, ijaz ilmi, ijaz lugawi atau keindahan redaksi Al-Quran, ijaz tibi kedokteran, ijaz falaki astronomi, ijaz adadi jumlah, dan ijaz iklami informasi dan lain sebagainya. Karena banyaknya berbagai macam ijaz Al-Quran, maka dalam hal ini akan diuraikan beberapa bagian dari macam-macam ijaz Al-Quran yang tersebut dalam buku Al-Ijaz Al-Quran fil Wujuhil Muktashifah, antara lain: 1. Ijaz balagi, berita tentang hal-hal gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran adalah berita gaib. Contohnya adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Hal ini diceritakan dalam Quran surat Yunus ayat 2 yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan katamu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesudah kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran surat Yunus ayat 2. 2. Ijaz lugawi atau keindahan redaksi Al-Quran. Dalam Al-Quran dijumpai sekian banyak contoh keseimbangan yang serasi antara kata-kata yang digunakan, yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah bilangan menunjukkan akibatnya. 3. Ijaz ilmi. Dalam Al-Quran, Allah mengumpulkan beberapa macam ilmu, di antaranya ilmu falak, ilmu hewan. Menurut Quraisyhab, banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya, cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri dan cahaya bulan merupakan pantulan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 5. 4. Ijaz tarhi Al-Quran. Menetapkan peraturan pemerintahan Islam, yaitu pemerintahan yang berdasarkan musyawarah dan persamaan serta mencegah kekuasaan pribadi. Firman Allah dan musyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Quran surat Al-Imran ayat 159. 5. Ijaz adadi atau jumlah. Ijaz adadi merupakan rahasia angka dalam Al-Quran, seperti dikatakan Sa'ah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali, sama dengan jumlah jam dalam sehari. Semalam sewaktu Al-Quran menjelaskan bahwa kata sab'u berkaitan dengan kata samawat sebelumnya atau sesudahnya. Kata tersebut dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 7 kali. Begitu juga hari dalam seminggu jumlahnya 7 hari, langit pun jumlahnya 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang mukjizat. Mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa yang diberikan kepada Allah kepada nabinya untuk menyampaikan risalahnya. Biasanya mukjizat merupakan sebuah perlawanan yang dapat melemahkan lawannya. Karena hanya dengan itulah seorang nabi membuktikan bahwa dirinya telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 macam mukjizat. Kemukjizatan bahasa. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra, banyak sekali yang menguasai sastra di sana. Namun ketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya dibungkam. Mereka sangat terkejut dengan turunnya Al-Quran, bahkan hanya dengan mendengarkannya pun mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang oleh manusia. Sebelumnya Al-Quran tidak keluar dari aturan-aturan syar'i mereka, baik huruf, lafaz, susunan maupun uslubnya. Akan tetapi keserasian antara jalinan hurufnya, keteraturan ayatnya, keindahan uslubnya
semuanya tertera dalam Al-Quran. Dengan hal tersebut, Al-Quran sudah ada pada tahap yang paling tinggi, serta tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. 2. Kemukjizatan ilmiah. Banyak orang yang keliru memahami tentang keilmiahan Al-Quran. Mereka mengira bahwa di dalam Al-Quran selalu ada teori ilmiah, padahal ilmu ilmiah akan selalu berubah dan berkembang untuk kemajuan. Dan jika dipaksakan, maka Al-Quran akan dianggap dapat diubah untuk dicari referensinya dengan teori ilmiah yang berubah. Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah, akan tetapi kemukjizatan yang terletak pada dorongannya untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memberikan isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan, misalnya mengenai embrio. 3. Kemukjizatan tasrif. Pendidikan individu dan kelompok adalah dua hal yang sangat penting. Dua hal tersebut sangatlah berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kebaikan individu dapat tercapai karena kebaikan kelompok. Bergantung sebaliknya, dalam sejarah umat manusia kita mengenal berbagai doktrin, sistem, dan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu di dalam masyarakat utama, namun tidak ada satupun di antara yang dapat menyaingi keindahan dan kebesaran seperti kemukjizatan tasrif. Dan bahkan tidak akan ada yang dapat menyamai sesi Al-Quran, bahkan satu ayat pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Nuha dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ijaz Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu memiliki tujuan, yaitu sebagai petunjuk bagi umat Islam. Selain itu, ijaz Al-Quran juga mempunyai tujuan tersendiri, yaitu tujuan pengijazan Al-Quran. 1. Untuk melemahkan dan mengalahkan orang-orang yang menentang kepada Rasul. 2. Mendorong orang berpikir untuk membuka ilmu pengetahuan. 3. Memanggil dan menyeru untuk memasuki gudang ilmu. 4. Untuk menyempurnakan ajaran kitab-kitab terdahulu. Maksud dari kitab-kitab terdahulu yaitu kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Sekian dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.